semua tubuh fisik kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa berkembang, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata, bisa berpikir, bisa melakukan segala sesuatu. Karena di dalam tubuh fisik kita, di dalam Adam ini, ada 2 nyawa, yaitu saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita, untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan berbicara tentang nyawa Adam. Ternyata Adam itu mempunyai 2 nyawa. Betulkah Adam itu mempunyai 2 nyawa? Ikuti video ini, ikuti bahasan ini sampai selesai. Dalam hal ini kita masih berbicara tentang evolusi kesadaran, masih berbicara tentang perjalanan menggapai kepada kesadaran murni, masih berbicara tentang perjalanan mencapai kepada kemakrifatan, kepada samudra makrifat. Nah, untuk mencapai itu kita perlu pemahaman, perlu pengetahuan, perlu ilmu. Kita kembali kepada tema bahasan sekarang ini. Ternyata Adam itu mempunyai 2 nyawa. Benarkah Adam itu mempunyai 2 nyawa? Akan tetapi di dalam bahasan sekarang ini, yang dimaksud Adam di dalam bahasan sekarang ini adalah bukan Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang dimaksud Adam di dalam bahasan itu adalah siapa? Nah, kita lihat dulu keterangan sebagai berikut ini. Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku adalah bapa daripada para ruh dan Adam adalah bapa daripada manusia. Ana abul arwah. Aku adalah bapa daripada para ruh. Yang dimaksud bapa di dalam keterangan ini adalah Allah atau Tuhan. Akan tetapi bukan bapa seperti kita makhluk, seperti kita manusia yang bisa berkembang biak. Jadi yang dimaksud dengan bapa daripada segala ruh, artinya Allah adalah awal mula atau sumber daripada para ruh. Bahkan Allah itu adalah sumber daripada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan bapa daripada para ruh. Selanjutnya, wa Adamu abul basar. Dan Adam adalah bapa daripada manusia. Jadi yang dimaksud Adam itu adalah tubuh fisik manusia. Nah, kita semua bisa disebut dengan Adam atau tubuh fisik manusia. Jadi tubuh fisik manusia itu kenapa disebut bapa daripada manusia? Karena tubuh fisik manusia itu nanti bisa berkembang, bisa melahirkan generasi-generasi atau beranak pinak. Jadi Nabi Adam, nah kita semua juga, nah itu disebutnya juga dengan Adam, laki-laki dan perempuan. Itulah tubuh fisik manusia, itulah yang disebut dengan Adam. Jadi jelas ada perbedaan antara Nabi Adam dengan Adam. Nah, selanjutnya di dalam bahasan ini Adam bernyawa 2. Jadi jelas bahwa ternyata Adam itu atau tubuh fisik manusia itu
termasuk tubuh kita memiliki atau mempunyai 2 nyawa. Yang ke satu nyawa yang berwujud, yaitu darah. Yang kedua nyawa yang batin atau yang halus, itu yang disebut dengan ruh. Yang ke satu nyawa Adam, yang ke satu nyawa manusia, yang ke satu nyawa badan fisik, yang ke satu adalah nyawa yang berwujud, yaitu darah. Manusia, nah tubuh fisik manusia bisa hidup, bisa berkembang, bisa bergerak, dan seterusnya karena ada darah. Jadi kalau tubuh fisik manusia itu kehabisan darah atau darahnya habis, maka tubuh fisik itu, maka Adam itu akan mati. Selanjutnya, kualitas darah itu akan mempengaruhi kepada kualitas tubuh fisik kita manusia. Apabila kualitas darah itu baik, sehat, nah maka kualitas tubuh fisik kita juga atau kualitas Adam itu juga akan sehat, akan baik, akan kuat. Dan sebaliknya apabila kualitas darah itu rendah atau rusak, nah maka kualitas tubuh manusia pun, kualitas Adam pun akan menjadi rusak, akan menjadi tidak baik. Nah bisa muncul nanti suatu penyakit atau juga bisa turunnya stamina atau kekuatan tubuh fisik. Darah itu bisa rusak atau bisa rusak kualitas darah itu oleh pola hidup kita manusia, oleh perilaku manusia atau oleh perbuatan kita sendiri. Sebagai contoh, kita manusia sering mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang mengandung zat-zat yang berbahaya yang akan merusak darah nantinya. Nah, kemudian juga contoh lain perbuatan kita yang akan merusak darah, salah satunya adalah misalkan kita sering begadang. Sering begadang terus-menerus kurang tidur. Nah, itu juga akan merusak kualitas darah kita. Nah, dengan demikian kalau darah kita itu sudah rusak kualitasnya, nanti kualitas tubuh kita juga akan terganggu, akan muncul suatu penyakit tertentu misalkan. Dan juga nanti bisa saja menurunnya kekuatan tubuh atau stamina tubuh kita. Jadi kualitas darah yang baik, yang sehat, nah maka tubuh fisik kita pun akan baik, akan sehat. Maka di dalam tubuh yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Nah karena itu kualitas darah yang ada pada tubuh kita harus kita jaga. Karena dia adalah nyawa bagi kita. Selanjutnya nyawa Adam, nyawa tubuh fisik manusia. Yang kedua adalah nyawa yang batin atau yang halus. Itu yang disebut dengan ar-ruh. Itu yang disebut dengan zat hidup. Dari mana ruh itu berasal? Adalah dari awal mula, dari asal usul ruh, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Nah, ar-ruh kalau di dalam bahasan hakikat ma'rifat, nah itu yang disebut dengan jati diri kita, disebut dengan diri kita. Nah, bisa juga disebut dengan nantinya guru sejati. Selanjutnya ruh di dalam bahasan kesadaran, di dalam materi kesadaran, nah itu yang disebut dengan kesadaran murni atau kesadaran yang sesungguhnya, itu disebut dengan kesadaran aku. Selanjutnya ar-ruh kalau berbicara tentang ilmu metafisika, kalau berbicara tentang energi metafisika, nah ruh itu disebut dengan energi ilahi, bisa juga disebut dengan zat ilahi, bisa juga disebut dengan energi murni. Seperti itu kurang lebih.
Selanjutnya, apakah di dalam setiap ciptaan Tuhan, di dalam setiap ciptaan Allah, baik itu yang hidup atau makhluk hidup maupun makhluk yang mati atau benda mati, apakah pada semua itu ada zat hidup? Apakah ada zat Tuhan? Apakah ada ar-ruh? Nah, kita lihat keterangan yang telah diungkapkan, yang telah disabdakan oleh Rasul, oleh Nabi. Nah, kata Rasul, kata Nabi, siapa saja yang melihat kepada segala sesuatu, apabila tidak dilihat jatuhan di dalamnya, maka penglihatannya itu adalah sia-sia atau batal. Nah, kalau menurut keterangan Nabi, keterangan Rasul, apa saja yang dilihat oleh kita manusia, baik itu benda mati ataupun benda yang hidup, nah di dalamnya itu ada jatuhan atau ada ar-ruh. Nah, kalau kita tidak melihat jatuhan atau ar-ruh, nah maka pandangan kita atau penglihatan kita, kata Nabi, itu batal atau sia-sia. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar juga sudah berpendapat bahwa di dalam setiap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahwa di dalam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, di dalamnya memiliki jatuhan atau memiliki ar-ruh. Di dalam air, di dalam tanah atau bumi, di dalam cahaya, di dalam angin, di dalam batu, di dalam kayu, di dalam besi, dan seterusnya. Nah, itu ada jatuhan atau memiliki jatuhan atau memiliki ar-ruh. Kita lihat contoh misalkan di dalam batu. Nah, apakah di dalam batu ada ar-ruh atau jatuhan? Nah, kalau menurut keterangan Nabi tadi, keterangan Rasul tadi, di dalam batu itu ada ar-ruh, ada jatuhan, ada zat hidup. Kenapa di dalam batu itu ada zat hidup? Kenapa batu itu tidak hidup, tidak bergerak, tidak berkembang? Nah, karena tadi ya, bahwa nyawa itu ada dua, ada nyawa yang berwujud, ada nyawa yang batin atau yang halus, ada darah dan ada ruh. Nah, di dalam batu itu tidak ada nyawa yang berwujud, tidak ada darah. Seandainya saja di dalam batu itu dikasih darah oleh Tuhan, diciptakan darah oleh Tuhan dan diciptakan, dikasih sistem sirkulasi darah, niscaya batu itu akan hidup, akan bergerak, dan bahkan batu itu mungkin bisa berkembang. Nah, jadi seperti itu. Jadi jelas, di dalam setiap segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di alam semesta ini memiliki zat Tuhan, memiliki zat hidup, memiliki ar-ruh. Nah, akan tetapi pada setiap ciptaan Tuhan, nah belum tentu ada darahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita manusia, nah semua kita manusia, semua Adam, semua tubuh fisik kita bisa hidup, bisa bergerak, bisa berkembang, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata, bisa berpikir, bisa melakukan segala sesuatu. Karena di dalam tubuh fisik kita, di dalam Adam ini, ada dua nyawa, yaitu ada darah dan ada ar-ruh. Ada nyawa yang berwujud, ada nyawa yang batin atau yang halus. Nah, begitu juga di dalam makhluk hidup yang lainnya, seperti tumbuhan dan binatang. Tumbuhan dan binatang bisa hidup, bisa bergerak, bisa berkembang. Nah, karena tadi di dalamnya ada dua nyawa. Ada nyawa yang berwujud, ada nyawa yang batin. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya.
dan insya Allah kita berjumpa kembali di dalam obrolan yang berikutnya, di dalam video yang berikutnya. Dan tentunya salam untuk kita semua.